Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integral trigonometri. Nah, di dalam integral trigonometri itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe. Nah, kita coba dulu yang jenis yang pertama dulu. Jenis yang pertama, misalkan kalian menemukan bentuk suatu integral dari sin pangkat n x dx atau integral dari cos pangkat n x dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu ya. Nah, dalam menyelesaikan integral trigonometri, kita ingat kembali yang namanya adalah identitas. Identitas ya, ada identitas seperti ini. Ada identitas Pythagoras, itu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Kemudian tangen ya, dan kotangen seperti ini. Ada juga yang namanya adalah identitas tengah sudut. Ini sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita memanfaatkan identitas untuk menyelesaikan integral trigonometri jika diperlukan gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus atau untuk jenis yang sin pangkat n atau cos pangkat n gitu ya. Nah, misalkan di sini untuk n-nya ganjil. Contoh integral sin pangkat 3x dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, karena tadi di identitas itu kan, identitas kan kaitannya dengan kuadrat ya, bentuk kuadrat, sin kuadrat, cos kuadrat, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita olah dulu bagaimana ini, supaya salah satunya adalah kuadrat gitu ya, supaya kita bisa ubah dalam identitas. Nah, ini kita proses menjadi sin pangkat 3 itu kan artinya adalah sin kuadrat x dikali dengan sin x dx gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini n-nya ganjil, maka kita gunakan yang namanya adalah identitas Pythagoras, ya. Sehingga sin kuadrat x adalah 1 min cos kuadrat x. Kita coba di sini integral 1 min cos kuadrat x sin x dx gitu ya. Sin kuadratnya kita ubah dalam bentuk identitas, tapi kita gunakan yang Pythagoras karena n-nya adalah ganjil gitu ya. Nah, sekarang ini menjadi integral sin x dx dikurang dengan cos kuadrat x sin x dx. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa selesaikan ya. Integral sin x hasilnya adalah negatif cos x dikurang dengan, nah, cos kuadrat x sin x dx integralnya apa? Ini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya adalah, jadi yang satu adalah cos kuadrat, yang satu adalah sin. Kalian cek, ini kan perkalian ya. Perkalian antara cos kuadrat dan sin. Nah, kalian cek, sin itu yang pangkatnya rendah ya. Sin itu kan hasil turunan dari cos ya. Maka kita bisa manfaatkan substitusi dalam proses penyelesaiannya. Oke, saya kotak tersendiri di sini ya. Kita selesaikan yang cos kuadrat sin x dx. Ini kan misal U-nya adalah cos x. Maka du-nya adalah negatif sin x. Sehingga menjadi integral U kuadrat negatif sin x menjadi, ini kan di sini sin x ya, sin x maka di sini negatif du, sehingga sama dengan negatif integral U kuadrat du, maka artinya sama dengan negatif sepertiga U pangkat 3 plus C, atau negatif sepertiga, kita kembalikan ke permisalan, cos x pangkat 3 plus C gitu ya. Nah, ini hasilnya, maka kita pindah ke sini, dikurang dengan negatif sepertiga cos pangkat 3x plus C. Ini bisa menjadi negatif cos x plus sepertiga cos pangkat 3x plus C. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Kalau yang tadi di contoh yang pertama adalah untuk n-nya adalah ganjil. Nah, sekarang bagaimana jika n-nya adalah genap? Kita coba untuk contoh yang selanjutnya ya. Contoh yang kedua seperti ini. Contohnya adalah cos kuadrat 5x dx. Cos kuadrat ini kan genap ya. Kalau kalian menemukan n-nya genap, maka
patokannya adalah identitas setengah sudut yang digunakan, ya. Identitas pertanyaannya kan cos kuadrat 5x dx. Cos kuadrat x itu identitasnya adalah 1 plus cos 2x per 2. Nah, kalau cos kuadrat x adalah 1 plus cos 2x per 2, maka cos kuadrat 5x adalah 1 plus cos. Jadi setiap unsur x-nya diganti atau disubstitusi dengan 5x, sehingga 1 plus cos 10x per 2. Nah, kalau misalkan di sini cos kuadrat 3x, ya berarti x-nya kan disubstitusi dengan 3x ya. 1 plus cos 6x per 2. Kalau misalkan di sini cos kuadrat 4x, ya berarti 1 plus cos 8x per 2 gitu ya. Nah, karena di sini adalah cos kuadrat 5x, maka menjadi integral 1 plus cos 5x per 2 dx. Gitu ya. Sehingga menjadi integral ini kalau dipisahkan menjadi setengah plus setengah cos 5x dx, atau bisa juga kalian setengahnya kan dikeluarkan langsung juga bisa, sebenarnya tadi setengahnya langsung keluar juga bisa ya, setengah integral 1 plus cos 5x dx. Nah, ini kita integralkan sehingga setengah integral dari 1 dx adalah x plus integral dari cos 5x dx adalah sin 5x, ini ya 1/5 di depan ya, sehingga plus c. Sehingga di sini menjadi setengah x plus 1/10 sin 5x plus c. Jadi gitu ya. Jadi ada, kalau di situ n-nya ganjil maka kita gunakan identitas Pythagoras. Kalau n-nya genap maka kita gunakan identitas setengah sudut. Jadi itu cirinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua ya. Jenis kedua. Kalau jenis yang pertama tadi kan integral sin pangkat n atau cos pangkat n, berdiri sendiri tunggal ya. Nah, sekarang kalau ini adalah integral sin pangkat mx dikali dengan cos pangkat nx. Jadi ini sin cos gitu ya, masing-masing berpangkat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh ya. Contoh, misalkan di sini ada suatu contoh yang salah satunya di sini m atau n-nya adalah ganjil. Misalkan di sini m-nya ganjil atau n-nya ganjil, salah satunya ganjil. Bagaimana cara menyelesaikannya? Contoh ke sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. Ini langkah pertama cara menyelesaikannya adalah yang ganjil, kalian perhatikan yang ganjil ya. Ini kan bisa menjadi integral sin kuadrat dikali dengan sin x. Ini sin kuadrat x ya. Sin pangkat 3 itu kan bisa diurai menjadi sin kuadrat x dikali dengan sin x gitu ya. Kemudian cos kuadratnya tetap cos kuadrat x dx. Nah, sekarang sama dengan integral sin kuadrat. Maaf, ini sama dengannya saya taruh di sini aja ya. Biar cukup ya. Nah, sekarang sin kuadrat x. Sin kuadrat x, ingat ya, kalau ganjil, maka kita gunakan yang namanya adalah identitas Pythagoras. Sehingga sin kuadrat bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat x. Gitu ya. Terus kemudian sinnya tetap kita tulis dulu. Kemudian di sini ada cos kuadrat x dx. Gitu. Terus sekarang, jadi yang kalian ubah kuncinya adalah kalian uraikan dulu sehingga di sini salah satunya menghasilkan kuadrat karena itu yang diperlukan untuk diubah ke dalam bentuk identitas. Ya, kalau sudah kita ubah dalam identitasnya, yang lainnya tetap, gitu ya. Sehingga di sini menjadi integral. Nah, ini kita tinggal uraikan saja. 1 dikali dengan sin x cos kuadrat x. Sehingga menjadi sin x cos kuadrat x dx. Dikurang dengan integral cos kuadrat x dikali dengan sin x cos kuadrat x. Itu kan hasilnya menjadi cos pangkat 4x sin x dx. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ini integral sin x cos kuadrat x. Ini kalau saya balikkan gini, sin cos kuadrat x sin x dx
dikurang dengan cos pangkat 4, ini tetap dulu, sin X dx. Nah, cos kuadrat X sin X dx. Ini kan perkalian ya bentuknya ya. Kalian ingat bahwa sin adalah hasil turunan dari cos. Maka ini bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi. Sehingga di sini hasilnya adalah, sudah nggak ada integralnya ya. Hasilnya adalah 1/3 cos pangkat 3x. Itu ya, kalian coba nanti dengan substitusi ya. Ini saya langsung aja, kemudian dikurang dengan cos pangkat 4x sin x. Ini hasilnya adalah, sin adalah hasil turunan dari cos, maka kita bisa gunakan substitusi. Sehingga di sini hasilnya adalah, ini kan ibaratnya dengan, ini kalau disubstitusikan menjadi u pangkat 4 du, gitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 1/5 cos pangkat 5x plus c. Tuh, gitu ya. Sekarang bagaimana jika M dan N-nya keduanya genap? Pangkatnya sama-sama genapnya. Cara menyelesaikannya adalah, misalkan di sini ada sin kuadrat 3x cos kuadrat 3x. Kan di sini bentuknya sudah kuadrat ya. Ini kita bisa temukan di identitasnya. Nah, ingat kalau genap maka kita gunakan identitas setengah sudut. Maka kita gunakan yang ini ya, sin kuadrat sama dengan 1 min cos 2x per 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini pertanyaannya adalah sin kuadrat 3x. Sin kuadrat 3x. Di sini identitasnya adalah sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x per 2. Maka sin kuadrat 3x adalah 1 min cos 6x per 2 gitu ya. Maka di sini kita ubah sehingga menjadi integral 1 min cos 6x per 2 ya. Kemudian cos kuadrat 3x. Cos kuadrat kita punya identitasnya adalah 1 plus cos 2x per 2 gitu ya. Maka di sini kalau ada cos kuadrat 3x akan menjadi 1 plus cos 6x per 2 dx gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Nah, sekarang sama dengan integral kita ini setengah dikali setengah, seperempatnya kita keluarkan, seperempat ya. Sehingga di sini tinggal 1 dikalikan dengan 1 min cos dikali dengan 1 plus cos. Sehingga di sini menjadi 1 dikurang dengan ini kan 1 plus min gitu ya. Atau saya tulis aja ya. 1 plus cos 6x min 1 min cos 6x plus cos 6x min cos kuadrat 6x dx. Ini kan min cos kan 0 ya. Min cos plus cos 6x kan 0 ya. Sehingga di sini 1/4 integral 1 dikurang cos kuadrat 6x dx. Nah, sehingga di sini 1/4 integral 1. Nah, di sini kan karena masih muncul cos kuadrat 6x ya. Cos kuadrat 6x. Maka ini kita ubah lagi ke dalam bentuk identitas. Tadi identitas dari cos kuadrat adalah 1 plus cos per 2 gitu ya. Sehingga di sini menjadi 1 plus cos, kalau di sini 6x maka di sini 12x per 2 dx. Itu sehingga 1/4 integral dari 1 dikurang dengan setengah. Ini 1 plus cos 12x dx gitu ya. Kemudian ini kita uraikan 1 dikurang dengan setengah dikurang setengah cos 12x dx. Sehingga 1/4 integral dari setengah min setengah cos 12x dx. Ini kita selesaikan ya. Sama dengan 1/4 integral dari setengah adalah setengah x dikurang dengan setengah cos 12x adalah 1/12 sin 12x plus c ya. Sehingga
Ini tinggal dikalikan aja, 1/8 X dikurang dengan 1 per ini kan 1/setengah dikali ini 1/24 dikalikan dengan 1/4 ya, 1/24 dikalikan dengan 4, maka di sini 90 1/96 sin 12X plus C. Jadi ini hasilnya ya. Nah, sekarang jika M dan N-nya keduanya ganjil gitu ya. Ini kita bisa integral. Tadi kalau ganjil itu salah satunya kita ubah dulu dalam bentuk kuadrat ya. Sehingga sin kuadrat X, sin pangkat 3 kan artinya sin kuadrat dikali sin. Sehingga di sini cos pangkat 3-nya saya buat tetap dulu dx. Sama dengan integral sin kuadrat bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X. Kalau ganjil maka kita gunakan Pitagoras ya. Sehingga 1 dikurang cos kuadrat X sin X cos pangkat 3X dx. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja. Sehingga 1 dikurang sin 1 dikali dengan sin X cos pangkat 3. Sehingga sin X cos pangkat 3 atau saya balik ya. Cos pangkat 3X sin X dx dikurang dengan integral cos kuadrat dikali sin X cos pangkat 3. Itu kan menjadi cos pangkat 5X sin X dx. Nah, kalau seperti ini, kita cek perkalian antara cos dan sin. Sin itu adalah hasil turunan dari cos, maka kita gunakan substitusi. Dengan memisalkan U-nya adalah cos X, maka DU-nya adalah negatif sin X gitu ya. DU-nya adalah negatif sin X. Sehingga di sini menjadi, kita misalkan di sini ya. Misal U-nya adalah cos X, DU-nya adalah negatif sin X. Sehingga menjadi integral, karena di sini kan sin ya. Di sini kan sin X. Sehingga di sini DU sama dengan negatif sin X, maka sin X sama dengan negatif DU gitu ya. Sehingga di sini menjadi U negatif DU atau negatif U DU. Integral negatif U DU adalah setengah U kuadrat plus C. Atau negatif setengah U-nya tadi adalah cos kuadrat X plus C. Nah, ini kita langsung masukkan ke sini. Hingga di sini. Sehingga kita masukkan integral cos pangkat 3. Oh, maaf. U-nya tadi bukan UDU ya. Ini U-nya adalah, U-nya kan cos X ya. Kembali ke soalnya adalah cos pangkat 3. Maka di sini U pangkat 3 ya. U pangkat 3. Kemudian di sini ada sin X dx. Bisa kita ubah menjadi negatif DU gitu ya. Sehingga menjadi di sini hasilnya adalah harusnya negatif 1/4 U pangkat 4 ya. Maaf ya. Ini sehingga negatif 1/4 cos pangkat 4X. Nah, kita masukkan ke sini. Negatif 1/4 cos pangkat 4X. Dikurang dengan, sama ya, di sini tadi caranya sama, kita pakai substitusi. Karena ini adalah cos pangkat 5X dikali sin X. Maka di sini menjadi, kalian tadi pakai cara yang sama ya. Di sini akan menjadi negatif 1/6 cos pangkat 6X. Sini plus C. Sehingga negatif 1/4 cos pangkat 4X plus 1/6 cos pangkat 6X plus C. Gitu ya.